Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Dengan Ibu siapa nggih? Dengan Ibu siapa? Sriati. Sriati. Alamatnya teng pundi Ibu? Alamatnya Alamat nggih. ya Purwanegara. Purwanegara. Oh iya Bu, saya izin lepas masker nggih Bu? Saya izin lepas masker. Tanggal lahir Tanggal lahir tanggal 18 Juli 18 Juli tahun tahun 55. Berarti sekarang berapa tahun Ibu? 66. Pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga. Perkenalkan, nama saya Lulu. Jadi saya di sini akan membantu permasalahan ibu menyelesaikan permasalahan terkait gizi. Nanti ada sekitar waktu 15 sampai 30 menit. Nanti di sesi awal ibu bisa menyampaikan apa saja keluhan-keluhan ibu, apa yang dirasakan ibu, terus apa masalah-masalah ibu. Terus nanti di sesi kedua kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ibu, ya. Begitu Ibu? Ya. Bisa dipahami ya. Jadi nanti saya akan menanyakan beberapa hal, nanti Ibu tinggal menjawabnya. Ya. Kalau boleh tahu berat badan Ibu berapa nih? 42. 42. Kalau tinggi badannya 1,45. 1,45. Ibu pernah cek data laboratorium enggak? Pernah di rumah sakit? Dulu enggak. Dulu. Masih sudah lama banget. Sudah lama, tapi udah enggak ada. Enggak ada. Berarti data labnya enggak ada nih Bu? Enggak ada. Ibu punya penyakit dari dokter katanya apa? Ma. Mama. Ini kemarin ini yang baru saya alami itu apa? Darah tinggi. Oh, darah tinggi. Berarti yang terakhir dialami darah tinggi. Kalau boleh tahu tensi terakhir berapa nih Bu? Tensinya Nggih. 1,9. 190 per 190. tinggi juga nih Bu. Iya punya. Jadi saya tadi menghitung status gizinya Ibu itu kan berat badan Ibu 42, terus tinggi badannya 145, itu masih kategori normal, ya. Terus Ibu pernah cek nadi atau tidak, denyut nadi? Pernah. Ya, Pernah kalau itu kan kalau tensi kan denyut nadi pegang tomo loh. Oh, dari Ibu Tomo gitu ya. Terus saya boleh menanyakan kebiasaan makan Ibu nggih? Ya. Kebiasaan makan Ibu itu apa saja nggih? Ya apa adanya lah Mbak ya. Biasanya sayurnya ada Nah, apa? sayur ya kacang-kacangan. Oh, Ya. tapi suka sayur nih Bu? Lauknya ya tahu tempe lah udah. Ikannya sekali tempo gitu. Lauknya tahu tempe. Ikannya sekali tempo enggak tiap minggu. Ikan yang lauk hewaninya ikan, ayam, Ayam. telur. Iya nggak konsumsi telur Ibu? Telur. Telur itu jarang. Soalnya telur jarang. Bapak mau telur. Oh, ada makanan yang alergi enggak Bu? Saya Nggih. enggak. Yang nggak suka, makanan yang nggak suka? Saya makanan yang enggak suka siapa ya? Suka semua nih. Ya pokoknya semua penting orang makan. Suka semua Suka ya. semua. Kalau konsumsi buah, konsumsi buahnya Ya kalau bisa, karena bisa. Setiap Ini hari? sesuai. tiap hari konsumsi buah. Iya, ini hari tadi semangka.
Ya kadang-kadang ya ada jeruk lah ya konsumsinya itu terus. Jadi Ya paling-paling lama 1 kali ya 1 minggu oh, 5 hari 5 kali. 5 kali. Itu sih buat ngembangin bapak sih. Oh, iya. Kalau konsumsi teh gitu, kopi ibunya? Teh, Kopi? kopi ya jarang. Oh, kopi Ada jarang. kopi ngintok enggak? Yang minuman manis-manis lainnya tuh Manis-manis enggak pernah. cuma teh ya? Kayak sirup gitu enggak? Enggak. Oh. Es minum es aja enggak pernah. Oh, es enggak pernah. Paling air dingin gitu toh, air kulkas gitu, tapi minum es yang pakai sih pakai enggak pernah. Terus ini Bu, ibunya olahraganya gimana? 1 minggu Iya. berapa kali? Tiap pagi aku jalan-jalan. Tiap pagi. Berapa menit nih Bu? Ya, kira-kira setengah jam lah, Mbak. Terus jemur. Gitu. Itu Tiap tiap hari, hari. Mbak. Ya, ya agak sini sana sini. Terus aktivitas sehari-harinya Ibu ngapain? Ya, kerjaan Iya. ya nyuci. Berarti pekerjaan rumah tangga gitu. Iya, ya biasa lah nyuci masak. Yang Ibu rasakan apa keluhan-keluhannya? Keluhannya ya kalau habis kerja itu sininya tuh kenceng. Oh, kencang. Tegang ya Bu? Ya kenceng. Oh, terus Tapi kalau sudah diamati hilang. terus pusing. Ya pusing nggak pernah, pusing nggak pernah. Cuma itu kadang-kadang pulang. Oh, kunang. Pusing tuh nggak pernah, pusing nggak pernah. Terus nyeri bagian mana gitu Bu? Nyeri pegel. Dari pegel ya sini cok ini mbak. Cuma bagian sini. Bagian sini, bagian belakang atas mbak. Sini enggak, cuma sini enggak. Pusing enggak. Tapi kadang-kadang tuh nggak kunang-kunang gitu. Saya nanya tentang jadwal makan Ibu. Oke. Kalau makan pagi, Pagi nggak pernah makan pagi ya. Tapi makan pagi. Udah biasa dari dulu mbak. Paling itu ya makanan ringan lah. Cemilannya apa? Ada pisang rebus, ada itu ya apa pisang degul ya, ada apa adanya gitu. Terus makannya nanti jam berapa Bu? Makan siang jam 1 habis dulu. Makan siang. Terus Makan sore habis bisa. berarti 1 hari makannya 2 kali. cuma 2 kali. Itu dari dulu mbak. Dari dulu. Ya, sudah kebiasaan gitu. Sudah kebiasaan, tapi nggak apa. Ya. Terus biasanya berapa porsi? Kalau makan berapa centong nasi? Nah ya kira-kira 1,5 centong gitu. 1,5 centong. Itu aja sudah kenyang mbak. Saya nanya tentang makannya Ibu kemarin deh. Kemarin Kemarin makannya apa aja? Kemarin Pagi. itu mendoan, Pakai mendoan. terus sayur pindang, kerupuk, Pindangnya 1 ekor nih Bu. apanya? Pindang 1 ekor yang Iya 1 ekor, iya. Kadang-kadang udah habis kok mbak. Terus kerupuk. Kerupuk. Nasinya 1,5 centong. Terus ini makan siang. Siang, kayak sama malam. Malamnya Malamnya ya gitu, sama. sama. Masa 1 hari dua. Berarti malamnya sama nasi 1,5 centong. Mendoan sama. Tetap pakai mendoan. Ini pakai untuk ya itu apa adanya tadi siang. Mendoan, sayur pindang, kerupuk nih. Minumnya air putih Bu. Kemarin Air putih. nyemil apa Bu kemarin? Kemarin cemilannya apa? Minanya kalau siang Kemarin kemarin itu beli apa? Kata ibu tuh apa? galing-galing. Oh, galing-galing berapa? Sama tape goreng. Berapa? Ya paling 2 mbak. Kolang-galing 2 sama tape. Oh, crackers tape. Crackers tape pinten Bu? Apa paling ya sedikit. 1 bungkus. 1. Wah, Oh, setengah. 1 itu kan belinya kiloan. Oh, belinya kiloan. 1
satu batang itu buat berdua. Terus konsumsi jamu Tadinya tiap hari, sekarang 3 hari sekali. di jamu 3 hari sekali. Jamu apa Bu? Jamu itu gelinuk gitu. Nah, itu Jamu itu pegelinu enggak 3 hari sekali nih. 3 hari sekali. Terus kalau ini Bu apa konsumsi obat? Obat paling aku ya kalau capek itu ya habis kerja berat itu makan neuralgi. Neuralgi satu. Itu obat tensi. Udah. Neuralgi itu kalau lagi dipakai buat pegel. Kalau obat tensinya diminum 1 kali Tiap mau hari? tidur. Tiap hari. Tiap hari. Namanya apa Bu? Kayak gini Mbak, orang-orang pada apa ya? Amlodipin besilat. Amlodipin. Ini diminum Tiap mau tidur satu kali setiap hari Bu. tiap malam. Terus ada riwayat penyakit dari orang tua enggak Bu? Keluarga dulu. Hipertensi. Yang bilang turunan Nggih. enggak ada. Oh enggak ada. Ibu saya meninggal itu apa caranya sakit meninggal. Bapak juga enggak ada Enggak. darah tinggi. Bapak memang enggak punya darah tinggi, enggak. Bagus banget. Bapaknya Ibu juga enggak. Ibu saya yang Setelah saya tadi tanya-tanya terkait kebiasaan makan Ibu, berat badan Ibu, tinggi badan, terus keluhan-keluhan yang sering dirasakan oleh Ibu, saya menyimpulkan Ibu itu saya beri diagnosis dengan penurunan asupan natrium. Ibu harus menurunkan asupan natrium. Asupan natrium itu yang kayak ada di garam gitu. Asupan natrium berkaitan dengan adanya tekanan darah tinggi ditandai dengan Ibu tensinya tinggi. Nah, nanti saya akan memberi diet ke Ibu yang Ibu jalani. Dietnya itu namanya diet rendah garam. Jadi garamnya harus rendah karena Ibu ada hipertensi. Nah, nanti fungsinya diet rendah garam itu supaya tensinya turun, menurunkan tensi darah, terus mempertahankan status gizi Ibu biar nggak kurus banget, nggak gemuk banget, biar tetap normal terus ideal. Terus bisa juga mencegah hipertensi berkelanjutan. Kan kalau hipertensi itu nanti bisa ada komplikasi yang lainnya loh Bu, kayak misal bisa ke jantung, kolesterol gitu, biar nanti nggak berketerusan, berkelanjutan, jadi sebaiknya dicegah. Nah, ini nanti saya kasih dietnya, namanya diet rendah garam. Nah, diet rendah garam itu ada di sini. Nah, saya jelaskan sedikit nih Bu. Jadi ini saya jelaskan sedikit mengenai hipertensi. Hipertensi itu apa sih Bu? Hipertensi itu keadaan tekanan darah seseorang tinggi. Nah, faktor resiko kenapa seseorang itu bisa terkena hipertensi itu yang pertama karena jenis kelamin. Terus yang kedua umur. Semakin faktor umur, nah itu semakin bisa terkena hipertensi. Terus genetik itu keturunan, misalnya ada keturunan dari siapa, keluarga Ibu yang dulu gitu, nah itu bisa turun temurun. Jadi nanti juga ada kemungkinan keturunan Ibu ada hipertensi juga. Bisa juga karena obesitas itu kegemukan Bu. Kegemukan itu juga bisa mempertinggi resiko hipertensi. Terus merokok, kalau yang laki-laki itu dulunya perokok atau memang aktif merokok itu juga hipertensi bisa. Terus kurang aktivitas fisik Bu, atau cuma di rumah aja gitu, jarang olahraga kayak Ibu tadi, itu juga bisa terkena hipertensi. Terus karena konsumsi garamnya berlebih, misalnya sering makan gorengan, terus sering makan yang asin-asin kayak ikan asin gitu, terus
yang diawetkan itu sarden itu juga enggak. Nah itu sarden garamnya juga tinggi itu Bu. Makanya kalau ada yang sering konsumsi sarden itu bisa terkena hipertensi, terus bisa juga karena stres Bu, stres berat nanti lama-lama tekanan darahnya tinggi gitu. Nah tekanan darah tuh ada macam-macam. Kalau yang normal itu kan 120/80. Nah kalau tinggi sedikit itu sampai 130 itu namanya prehipertensi. Terus kalau 140/150 itu hipertensi tahap 1. Nah kalau yang 150 itu hipertensi tahap 2 gitu. Terus gejala hipertensi itu apa aja tuh? Sakit kepala misalnya, pusing, terus jantungnya deg-degan cepet gitu, detaknya cepet, terus gelisah, nggak nyaman, terus habis itu kabur kayak tadi Ibu, kunang-kunang gitu. Terus ini Bu, cepat lelah, cepat capek gitu. Terus gimana sih cara mencegah hipertensi? Itu ada rumusnya, patuh. Yang pertama P, periksa kesehatan rutin Ibu. Terus yang kedua, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Terus yang ketiga ada T, tetap diet dengan gizi seimbang. Yang keempat ada U, upayakan aktivitas fisik. Tadi Ibu udah bagus, sudah aktivitas fisik setiap hari. Terus yang terakhir ada H, hindari asap rokok gitu. Terus tadi kan saya sudah bilang Ibu, saya sarankan menggunakan diet rendah garam. Nah Ibu kan tadi tekanan darahnya 190 Ibu, itu sudah termasuk hipertensi tahap 2. Nah jadi hipertensi tahap 2 itu bisa diselesaikan dengan diet rendah garam ketiga. Diet rendah garam 1. Diet rendah garam 1 itu jadi kalau masak itu sebaiknya tidak menambahkan garam. Nah itu masalahnya. Tapi Ibu pengen sehat atau enggak? Mending mau milih sehat atau milih gitu. Jadi nanti apa sih tujuan dietnya tuh apa Mbak? Nah tujuannya tuh supaya Ibu tekanan darahnya bisa turun, menurunkan tekanan darah, terus biar enggak hipertensinya tadi secara berkelanjutan ke penyakit yang lain-lain. Nah gitu. Jadi bisa mencegah sedini mungkin, jangan sampai hipertensinya menjalar kemana-mana gitu. Terus untuk terapi penurunan berat badan, tapi alhamdulillah Ibu status gizinya normal, berat badannya normal. Jadi yang ketiga ini mungkin tidak berlaku untuk Ibu. Tidak terlalu kering banget. Iya. Terus energinya cukup, Ibu energinya biasa nanti sesuai kebutuhan Ibu. Proteinnya juga cukup, kebutuhan protein, karbohidratnya cukup. Nah lemak jenuh dan kolesterolnya Bu. Nah makanannya berkolesterol itu sebaiknya dikurangi. Lemak jenuh gorengan dikurangi gitu. Terus asupan natrium, nah itu tadi asupan natrium itu sebaiknya 200-400 mg. 200-400 mg itu berapa sendok garam sih Mbak gitu. Itu kalau Ibu makan sesuatu, makan misalnya ayam atau ikan gitu, itu di dalamnya tanpa ditambahkan garam dia sudah mengandung natrium. Nah gitu. Jadi kebutuhan Ibu kan 200-400, Ibu hanya boleh konsumsi segitu. Nanti kalau misalnya lebih dari segitu, nanti Ibu hipertensinya bisa kambuh lagi gitu, bisa tinggi lagi. Cukup lah. Jadi diberikan pada pasien dengan tekanan darahnya yang tadi tinggi itu diet rendah garam 1. Diet apa Bu namanya? Diet apa namanya? Rendah garam 1. Berapa boleh nambahin garam dapur enggak ke masakan?
tadi yang saya jelaskan. Hanya kalau saya boleh, kalau enggak boleh kan. Nah itu, terus makanannya apa saja, makanan yang seharusnya dianjurkan sama yang dibatasi itu apa Mbak? Yang saya anjurkan itu kalau yang buat menuhin karbohidrat itu ada beras ya, nasi boleh, kentang, singkong. Terus yang nggak boleh tuh biskuit yang, terus nasi uduk juga sebaiknya dibatasi nih Bu gitu. Terus protein kalau yang dari lauk hewan itu yang boleh unggas, bebek gitu ya, terus ayam gitu, ikan. Terus kalau telur itu maksimal 1 butir per hari. Jadi kalau misalnya ibu pagi udah makan telur, usahakan siang atau malam jangan makan telur gitu, maksimal 1 butir. Terus protein nabatinya kacang-kacangan. Terus sayurannya semua sayuran boleh, buah-buahan semua buah boleh. Lemaknya itu tadi lemak yang tidak jenuh. Lemak yang tidak jenuh itu yang bukan di gorengan. Kalau gorengan itu lemak jenuh, itu nggak baik buat kesehatan. Terus minumannya teh boleh, jus buah itu bagus. Terus air putih, susu juga boleh. Terus bumbunya itu ya bumbu seperti biasa, bumbu dapur itu boleh dengan penggunaan yang terbatas. Terus yang tadi yang nggak boleh apa aja Mbak? Yang nggak boleh itu ikan kaleng tadi Bu yang saya jelaskan, itu jangan. Terus kornet, ibu tahu kornet? Nggak doyan gitu malah. Terus sosis nggak pernah makan, nggak doyan. Terus hati ampela, jeruan. Ya kadang-kadang ini dibatasi ya Bu. Boleh tapi jangan terlalu kadang-kadang. Paling kalau nayur kentang dikasih hati, paling 1. Terus pokoknya makanan yang diawetkan itu sebaiknya nggak boleh gitu, kayak sayuran diawetkan itu juga nggak boleh. Terus buah-buahan kayak buah-buahan manisan itu loh Bu, yang sudah dikemas itu ya dibatasi begitu. Terus minuman kemasan kayak yang sudah dijual di toko-toko itu sebaiknya juga dibatasi, karena semua makanan yang sudah diawetkan Bu itu natriumnya tinggi. Mie instan itu juga natriumnya tinggi, jadi sebaiknya dikurangi. Nah itu anak-anak kan masih belum merasakan itu efeknya. Terus contohnya Mbak, contoh menu Mbak, saya akan kasih contoh menu itu. Misalnya pagi nasi, terus oseng kangkung, tumis kangkung, terus lele, terus habis itu teh menunya. Terus cemilannya misalnya bubur kacang hijau atau bubur sumsum. Terus siangnya itu misalnya nasi, sayur bayam, tempe goreng. Ini saya kasih contoh menu ya. Terus yang sore itu nasi perkedel tahu dicampur sayur sama sayur sop gitu, sama air putih. Ibu biasanya makannya 2 kali sehari. Masak 1 kali gitu. Ini kan saya menyebutkan menu untuk referensi ya, tiap hari sih ganti, tapi kan 1 hari itu buat 2 kali. Iya nggak apa-apa sih. Lebih irit nih Bu. Ya lebih irit ya. Cuma berdua nih tinggal sama Bapak. Gitu. Siang masak, sore masak lah. Mungkin ini berlakunya kalau keluarganya besar gitu, keluarganya banyak. Kalau ibu kan cuma berdua. Yang saya jelaskan ini, ibu ada yang ingin bertanya nggak? Menanyakan sesuatu? Nggak, cuma ini tanya ini. Nah itu kalau udah makan apa itu tadi yang obat itu garam apa itu merendahkan. Ya ini masih terus. Ya itu kan anjuran dari dokter Bu. Nah, sebaiknya
diminum saja terus nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kan anjuran dari Mbak E kan garam itu tadi. Nggih. Tapi ini harus terus. Nggih, boleh. Udah cuma itu aja. Oh, cuma itu aja. Jadi begitu. Jadi ibu harus punya apa ya, komitmen. Ibu paham komitmen tidak? Komitmen itu kayak misalnya ibu sudah bersungguh-sungguh mau mengurangi garam. Ya, kayaknya memang susah Mbak. Agak susah ya. Iya. Tapi Ya, tapi ya enggak begitu asin Mbak ya. Biasanya ibu nambahin garamnya berapa sendok kalau masak? Ya, 1 sendok kecil lah. 1 Ya. sendok kecil. Itu kan malah enggak kurang asin itu mau masak kotok sedikit sama bumbu masaknya. Enggak 1 sendok enggak tambah garam lagi enggak masak kotok. Tapi nanti misalnya ibu sudah mulai ada kayak gejala-gejala hipertensinya, mulai kayaknya saya tensinya mau naik lagi, mending dikurangi ibu. Maksudnya kalau biasanya masaknya 1 sendok garam dikurangi jadi setengah gitu. Nggak apa-apa, rasanya nggak asin banget, nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa lah saya makannya nggak asin, yang penting saya sehat, yang penting tensinya turun gitu nggih. Jadi segitu. Tapi kalau misalnya tadi yang tekanan darahnya ibu 190, itu sebaiknya memang saya menyarankan tidak menambahkan sama sekali. Jadi misalnya ibu nyayur sop atau nyayur bening, nah itu mending benar-benar bening aja, jangan pakai gula saja gitu, jangan pakai. Tapi kalau misalnya itu tekanan darahnya itu tinggi, tapi kalau sekarang juga nggak apa-apa, sekarang dikurangi saja. Jadi nanti targetnya ibu bisa tekanan darahnya normal terus nih, nggak naiknya nggak sampai 190 lagi gitu. Paling naiknya 130, 120 gitu, naik sedikit aja gitu, nggak apa-apa. Kemarin tensinya udah 120. Berapa 2 kali udah normal segitu. Tapi rasanya nggak apa, ini kan baru kentang. Jadi tadi kalau boleh saya tanya ke ibu, tadi saya jelasinnya apa aja nih bu? Tadi saya jelasin ke ibu apa aja? Ya soal makanan. Makanan yang boleh, yang nggak boleh. Yang boleh, yang nggak boleh apa bu? Tadi apa ya? Yang diawetkan gitu. Banyak. Masakan Terus gorengan. Gorengan dikurangi lah. Iya dikurangi. Terus apa lagi? Saya jelasin apa lagi tadi? Ya jelasnya itu soal olahraga, jalan-jalan, aktivitas fisiknya ibu sudah bagus ibu, dipertahankan ya. Terus sudah. Jadi tadi untuk ibu tadi saya sarankan namanya diet rendah garam. Apa bu namanya? diet rendah garam, rendah garamnya rendah ya. Seperti itu. Nah, jadi ini kan ada beberapa leaflet, nanti ini bisa dibaca ibu. Ini di sini ada contohnya, misalnya ini loh bu, ada karbohidrat, tulisannya kecil-kecil nih bu. Nah misalnya misalnya nanti ini ada nasi, ibu bosen, misalnya saya bosen makan nasi, saya makan apa ya yang sama kayak nasi. Nah di sini ada jagung, ada kentang gitu. Gantinya nasi apa? Nah di sini ada semua. Kalau di sini gantinya ayam apa? Di sini ada semua gitu. Nanti sayuran ibu bisa lihat di sini. Ini tapi nggak ditulis kan? Enggak, ini cuma buat pegangan ibu aja. Pengetahuan. Buat pengetahuan ibu ini. Kalau misalnya nanti ada waktu bisa dibaca-baca. Oh cuma dibaca-baca. Cuma terus ini ada gizi seimbang. Di sini ada cuci tangan, jaga kebersihan, terus aktivitas fisik, terus sama memantau berat badannya. Terus ini ada berapa porsi sudah dijelaskan. Terus di sini ada 4 pilar gizi, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga, menjaga berat badan ideal, konsumsi makanan dengan aneka beragam,
sama menerapkan pola hidup bersih dan sehat gitu. Terus tadi ini yang sudah saya jelaskan Ibu, yang tentang hipertensinya. Nanti ini buat oleh-oleh Ibu. Ini buat saya. Ini buat Ibu dibaca-baca. Tapi nggak diisi ya Mbak? Enggak diisi, nanti Cuma itu dibaca atau Iya, pengetahuan dibaca-baca. sehari-hari lah ya. Iya, gitu. Jadi ini kan saya pamit dulu. Saya tutup sesi konselingnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi kan saya sudah bicara banyak ya Bu. Saya mohon dimaafkan kalau ada kesalahan dalam tanya-tanya ke Ibu, dalam bukan bermaksud menggurui Ibu. Nah, cuma saya berbagi sedikit ilmu ke Ibu. Semoga Ibu bisa sehat selalu, terus tekanan darahnya bisa normal, terus bisa menjalani hidup dengan sehat, dengan bahagia, dengan selalu bugar Ibu. Gitu. Saya juga terima kasih diberitahu. Bu, sami-sami gitu. Mudah-mudahan Mbak Lulu bisa sukses lah. Amin. Ya sudah, saya pamit dulu nih Bu. Kalau begitu saya pamit.